Shalom teman-teman RGK. Hari ini kita sudah sampai di akhir dari buku The End of Me. Tapi selesainya buku tidak pernah sejalan dengan selesainya proses kita mengakhiri segala keakuan diri kita. Kita semua masih on progress sampai kita bertemu dengan Tuhan. Kita sudah melihat dari episode awal sampai episode yang kemarin bahwa ada jalan yang berbeda antara kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Kita tidak bisa menjalani keduanya dengan berkata, saya murid Kristus, tapi saya mau hidup dengan cara dunia. Atau saya nggak mau percaya Kristus, tapi saya suka melakukan perintah-perintahnya karena bagus. Kita harus memilih jalan mana yang mau kita tempuh. Tuhan Yesus menutup rangkaian khotbahnya di bukit dengan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada jalan kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dari ayat ini kita lihat ada dua jalan yang berbeda. Jalan yang pertama sempit, sulit, dan sedikit orang yang melewatinya. Padahal jalan ini menuju kepada kehidupan. Jalan satunya lagi jalan yang lebar dan banyak orang yang melewatinya, padahal menuju kepada kebinasaan. Teman-teman, dari semua pengajaran Yesus yang kelihatannya nggak masuk akal, seperti berbahagia orang yang miskin, berbahagia yang berduka cita, berbahagia orang yang lemah lembut, kalimat penutup khotbah Tuhan Yesus ini menantang pemikiran kita to the next level. Kita harus masuk melalui pintu yang paling sempit, menyusuri jalan yang paling berat, dan memikul salib yang mempersiapkan kematian kita untuk menemukan kehidupan sejati. Ini nampak bukan sebuah rencana perjalanan yang menyenangkan, kan? Tapi inilah alasan mengapa sebuah harta karun yang sangat bernilai harganya itu sangat sulit untuk didapatkan dan sangat sedikit orang yang mau membuang waktunya dan tenaganya untuk mencari harta karun tersebut. Demikian halnya dengan harta kerajaan surga, yaitu kehidupan sejati. Hanya sedikit orang yang mau dan rela mencarinya. Kalau begitu, bagaimana sikap yang tepat di dalam kita menyusuri pintu yang sempit dan jalan yang tidak banyak orang melewatinya ini? Kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Ini sangat berbeda dengan jalan yang dunia agung-agungkan, yaitu mengagungkan diri dan mengejar kemewahan hidup bagi diri sendiri. Kita menghabiskan tahun demi tahun menjalani hidup bagi diri sendiri, berpikir itu akan memberikan sebuah kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup, tapi nyatanya itu pilihan yang keliru. Beberapa kali kita mendengar para atlet yang sukses, para pebisnis yang sukses, dan kalangan artis yang berbicara bahwa mereka bergulat dengan depresi, keputusasaan, dan perasaan diri tidak berharga. Kita juga mendengar seorang tokoh dunia hiburan yang melakukan bunuh diri. Hidup mereka ada di jalur cepat, hidup yang diinginkan oleh banyak orang. Mereka punya banyak uang, mereka punya ketenaran. Bagaimana mungkin mereka tidak menjalani hidup yang luar biasa? Kunci untuk mengalami kehidupan yang bermakna dan bernilai yaitu dengan mematikan diri sendiri. Teman-teman, orang mati udah nggak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang mereka. Orang mati nggak ambil pusing dengan betapa bagus baju yang mereka kenakan. Orang mati udah nggak tertarik lagi ngurusin investasi saham mereka, tren-tren kekinian, dan ngincer barang-barang branded. Orang mati juga udah nggak berminat ngurusin uang, juara kelas, prestasi di organisasi. Kematian membuat sesuatu yang berharga menurut dunia menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya lagi. Dan itu membuat segala usaha kita untuk mencapainya menjadi sia-sia. Karena itu, perjalanan mengikut Tuhan dengan menyusuri pintu yang sempit dan jalan yang sesak itu membutuhkan cara pandang yang sama sekali berbeda dengan cara dunia memandang. Jangan terkecoh dan salah pilih jalan. Jangan mau cuman ikut-ikutan supaya diterima dalam pergaulan dan mengorbankan kebenaran Allah. Jangan peduli apa kata orang tentang kesalehan hidup yang kita jaga. Jangan juga kalah sama hawa nafsu dirimu sendiri. This is the end of me. Bukan sekali mati, bukan juga separuh mati, tapi benar-benar mati terhadap diri sendiri,
supaya pada akhirnya kita memperoleh kehidupan yang sejati dan berkelimpahan di dalam Kristus. Selamat berproses mematikan diri bersama dengan teman-teman KTB-mu. Tuhan Yesus memberkati.